Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Maaf kalau misalkan tiba-tiba bikin konten kayak gini. Jadi kalau kelihatan aneh mohon maaf ya. Eh, ini bikin kayak gini karena ada tugas dari salah satu mata kuliahku yaitu komunikasi persuasif. Hambat yaitu aku bakal nerangin ke kalian tentang hambatan komunikasi. Jadi hambatan komunikasi itu sendiri adalah segala sesuatu hal yang menghalangi atau mengganggu proses penyampaian pesan antara dua pihak atau lebih. Hambatan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Contohnya seperti hambatan fisik, yaitu faktor-faktor fisik, terus gangguan suara, gangguan teknis telekomunikasi. Kalau faktor-faktor fisik itu seperti kalau misalkan kita mau ngobrol sama orang yang memiliki kekurangan dalam pendengaran, kita harus menggunakan bahasa isyarat agar pesan atau apa yang mau kita sampaikan kepada mereka itu dipahami. Sebenarnya bisa juga kalau misalkan kita ngomong gini, ngomong biasa kayak gini, tapi mereka harus pakai alat bantu pendengaran. Terus kalau yang gangguan suara itu, misal kita lagi ngobrol, terus ada motor lewat, nah itu kan suaranya kan keras keras banget ya kalau kedengeran ya. Terus gangguan eh, teknis dalam sambungan telekomunikasi itu seperti kalau misalkan kita lagi telepon tapi tiba-tiba sinyalnya hilang, jadinya teleponnya putus-putus gitu. Terus yang kedua ada hambatan sematik yaitu terkait dengan pemahaman pesan. Ini bisa terjadi karena perbedaan bahasa, jargon, atau istilah teknis yang tidak dipahami oleh semua orang. Kayak contoh misalkan eh, di beberapa daerah itu memiliki istilah-istilah yang berbeda-beda, gaya bahasa yang berbeda-beda kayak Jaksel yang agak ke barat-baratan gitu kan ya. Terus yang ketiga hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini memiliki melibatkan perasaan, emosi dan sikap seseorang yang dapat mengganggu komunikasi. Contoh kayak kita misalkan ada seseorang yang lagi marah terus takut, eh, dia mungkin akan sulit untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka karena pikirannya sendiri itu bakal terfokus pada emosinya, pada apa yang dia rasain gitu. Yang keempat, hambatan interpersonal yaitu konflik atau ketegangan antara individu atau kelompok dapat menghambat komunikasi. Contohnya seperti pertengkaran antara dua teman, itu bisa menghambat komunikasi mereka. Jadi kalau misalkan contoh si A lagi ada konflik nih sama si B nih. Nah, padahal mereka tergabung dalam satu kelompok ya, mungkin organisasi atau kelompok kelompok tugas gitu kan. Nah, itu tuh bakalan jadi sulit banget buat koordinasinya. Nah, itu jadi menghambat komunikasi eh, antar individu juga antar kelompok juga sih sebenarnya. Yang kelima yaitu hambatan culture. Perbedaan budaya, norma, dan nilai-nilai dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Contohnya cara bicara atau berinteraksi dalam budaya yang berbeda mungkin memerlukan pemahaman yang lebih dalam. Contohnya kayak apa namanya? Kan setiap daerah pasti memiliki gaya bahasanya masing-masing. Jadi kayak kalau misalkan Jakarta Selatan, Jaksel gitu kan dia lebih ke western. Kalau misalkan daerah Tegal atau Jawa Timuran tuh mungkin mereka lebih medok atau lebih ngapak gitu kan.
Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan penyampaianku seperti ini, karena menurutku teman-temanku, followersku mungkin bakal lebih menerima, bakal lebih dapat mudah memahami kalau misalkan pembawaannya agak santai gini. Karena sebenarnya kan juga ini kan followers kan kebanyakan kan emang teman-teman sehari-hari ketemu juga. Jadi paham lah kalau misalkan kalau dibawa agak serius tuh kadang susah diterima. Jadi bawa santai biar mereka paham, lebih mudah memahami, lebih mudah menerima juga. Jadi itu pembelaan saya kalau misalkan ini bermasalah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu dosen, Bu Ayang. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan teman-teman juga mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.